Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum kita mendengar renungan pada malam kedua hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam, selamat Pasion untuk kita semua. Pada malam hari ini saya memilih renungan dari bagian yang kita baca atau kita dengar tadi, yaitu Yohanes 13 ayat 4, ayat 5, dan ayat 8. Saya membaca untuk kita. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Ayat terakhir, ayat 8, saya baca juga dalam bahasa Batak. Dungi didoksi Petrus matuibana, matua tanoon dan buriomu patu. Dungi inna Yesus mangalusi ibana. Molo soburyokku dan partohap ho dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini adalah salah satu yang paling menonjol dalam perjanjian baru tentang kerendahan hati atau jiwa pelayanan yang dilakukan dengan kasih, ketulusan, dan kerendahan hati. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, dan itulah yang ditunjukkan bukan hanya kepada para murid waktu itu, tetapi juga untuk kita pada saat ini dan sepanjang masa. Yesus telah mengetahui bahwa segala sesuatu telah Allah serahkan kepadanya. Begitupun Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Pada saat dia merasakan kebanggaan tertinggi, pelimpahan wewenang atau kuasa dari Allah, tetapi dia mau melakukan pekerjaan yang sangat sederhana. Dan memang itulah kasih, itulah pengorbanan, itulah pelayanan, dan itulah kerendahan hati. Jadi andaikan kita mengasihi seseorang dan seseorang itu sakit, mungkin kita akan melakukan perbuatan atau tindakan yang sangat sederhana karena kita mengasihinya, dan itu kita lakukan dengan senang hati, dengan ketulusan. Jadi misalnya di rumah, kalau ada istri yang sedang sakit, ibu-ibu, lalu dia meminta, "Pak, pasangkan dulu kaos kakiku." Ya, kitalah yang menjawabnya. Bagaimana kita melihat ini? Apakah ini kita lihat sebagai suatu perintah, atau apakah ini kita lihat sebagai suatu panggilan untuk melayani dengan ketulusan dan kerendahan hati, dengan, kalau kita mau katakan, sedikit pengorbanan,
untuk orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus menunjukkan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, apa yang sangat jarang. Kalau murid membasuh kaki guru untuk menghormati, ya bisa saja. Kalau budak atau pembantu di rumah membasuh, membersihkan kaki para tamu, ya itu tugasnya. Tetapi kita membaca bersama tadi, Yesus katakan, kalau aku adalah guru, kamu sebut guru, dan kamu sebut Tuhan, dan ini benar, tapi mau melakukan ini di dalam kasih, maka supaya kamu pun mau melakukannya. Jadi konsep pelayanan dengan kasih, pelayanan dengan ketulusan, dan pelayanan dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kedua kita melihat Yesus sangat-sangat dekat dengan Allah. Tetapi justru ini membuat dia sangat-sangat dekat dengan manusia. Dalam cerita tentang Bunda Teresa kita melihat dan menemukan begitu dia dekatnya dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang menderita, maka dia juga sangat merasa dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Atau juga pengalaman seorang Santo Fransiskus dari Assisi dalam pengembaraan. Dia menemukan kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang menderita. Lalu dia melakukan pelayanan dengan kerendahan hati. Nah, kita melihat Yesus melayani Petrus dengan ketulusan. Tetapi Petrus seperti tidak ikhlas, atau Petrus seperti kurang setuju ketika Yesus melayani dengan membasuh kakinya. Sebelumnya Yesus mau mengatakan, kalau kamu sudah melihat apa yang sudah kulakukan, maka kamu akan melakukannya juga. Tetapi menjawab pertanyaan Petrus tadi, Yesus mengatakan, jika aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini sering juga dibandingkan dengan baptisan dalam gereja sebagai salah satu syarat masuk menjadi anggota gereja atau anggota jemaat. Tapi setelah masuk menjadi anggota gereja atau anggota jemaat, dibutuhkan ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati mengikuti firman Tuhan. Petrus perlu melatih diri untuk taat, untuk rendah hati, untuk menyambut pelayanan Yesus terhadap dirinya, supaya dia suatu saat juga mampu melayani sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana dengan situasi kita saat ini? Apakah kita melihat bahwa situasi ini menuntut kita untuk melatih diri untuk taat, untuk sabar, untuk rendah hati di rumah, melakukan kebersihan, menjaga kesehatan, dan kesabaran itu adalah suatu proses, tidak berlangsung sama seperti membalik telapak tangan. Sebab di dalamnya akan diuji apakah seseorang itu melakukannya dengan ketulusan dan kerendahan hati. Disinilah nilai pelayanan itu.
bagaimana dokter atau perawat menangani pasien, bagaimana pelayan, pendeta, majelis melayani jemaat, bagaimana suami melayani istri, bagaimana orang tua melayani anak-anaknya, bagaimana dalam satu persekutuan ada saling peduli melayani dengan kerendahan hati. Marilah kita mengikuti teladan Yesus dalam meningkatkan pelayanan kita, dalam mengembangkan pelayanan kita, yaitu melayani dengan kerendahan hati. Pelayanan yang konkret sebagai wujud dari kasih, ketulusan, kepedulian, dan kerendahan hati kita. Selamat melayani, mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh mengikuti keteladanan yang telah Engkau tunjukkan terhadap para murid, dan kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami. Melayani dengan kasih, dengan ketulusan, dan dengan kerendahan hati. Biarlah juga kami Tuhan boleh mengembangkan pelayanan kami terhadap siapapun dengan kasih, dengan ketulusan, dan kerendahan hati, sama seperti yang Engkau lakukan kepada seluruh dunia, seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah malam ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama dan kedua.
Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat malam, selamat malam Pasion, Tuhan Yesus memberkati.